Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 86. Ini dia ya, bab 2 soal ringkasan. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gagasan utama 1. Nyatakanlah bentuk aljabar berikut ini dengan menerapkan aturan penulisan bentuk aljabar. Di sini ada 4 soal yang harus kita nyatakan menggunakan aturan bentuk aljabar ya. Aturan penulisan bentuk aljabar itu tidak boleh menyertakan tanda kali. Kali itu tidak boleh ya. Jadi langsung aja X kali 8 ini bentuknya menjadi sama dengan 8 X-nya pangkat 2. Kayak gini dek, 8-nya harus ditulis di depan, kemudian karena ini X-nya ada 2, kita tulis menjadi X pangkat 2. Kayak gitu, itu aturannya ya. Untuk yang nomor 2, 7 bagi X. Nah, tanda bagi juga tidak boleh dalam aturan penulisan bentuk aljabar. Bolehnya apa? Bolehnya per atau pecahan. Ini jadi 7 bagi 2, itu boleh 7 dibagi X, boleh ditulisnya 7 per X gini. Jelas ya? Nah, sekarang untuk yang nomor 3, 5 kali A ditambah 1 kali B. Ini kan perkalian. Perkalian juga nggak boleh dituliskan. Berarti 5 kali A itu kita menulisnya langsung aja 5A. Kemudian ditambah tetap 1 kali B. Nah, 1 kali B itu satunya nggak usah ditulis dek. Jadi 1 kali B itu langsung aja kita tulis B. Gini. Jadi jawabannya 5A plus B. Oke, terakhir untuk yang nomor 4, dalam kurung X kurangi 1 bagi 2, ini kan tandanya pembagian. Kayak tadi ya, nggak boleh juga ya tandanya pembagian. Harus dirubah menjadi bentuk pecahan, yaitu kayak gini. Sama dengan X kurangi 1 per 2. Kayak gitu. Atau bentuk lainnya lagi boleh kayak gini. Per 2-nya ini kita keluarkan menjadi 1 per 2. Terus buka kurung, baru tulis X min 1. Nah, dua macam ini yang benar ya. Boleh pilih salah satu, boleh tulis dua-duanya. Bebas. Yang penting tidak boleh lagi menggunakan tanda bagi. Maksudnya kayak gitu. Jelas ya? Ini dia jawaban untuk soal 1. Nah, sekarang kita lihat untuk soal 2. Oke, yang kedua, nyatakanlah besaran-besaran berikut ini dengan bentuk aljabar. Nah, kali ini 4 soal di sini Kak Sari akan menjawabnya di kertas terpisah ya. Kalau yang nomor 1 tadi enak, bisa langsung dikerjakan di sini, simple. Untuk soal yang pertama, ini harga total 7 koper yang masing-masing harganya A rupiah dan 3 koper yang masing-masing harganya B rupiah. Ini maksudnya disuruh menyatakan dalam bentuk aljabar. Cara menjawabnya seperti ini. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui, anggaplah ini ada 2 koper ya. Koper pertama ada 7 buah, harganya A rupiah. Dan koper kedua sebanyak 3 buah, harga masing-masingnya B rupiah. Mencatatnya kayak gini nih dek. Ya, koper pertama sebanyak 7 buah. Kemudian harga tiap koper pertama adalah A rupiah. Lanjut koper kedua sebanyak 3 buah. Kemudian harga tiap koper kedua adalah B rupiah. Nah, gitu. Yang ditanya adalah total harga seluruhnya. Berarti gimana? Ini 7 dikali A. Kemudian ditambah lagi 3 dikali B. Untuk penulisan sesuai dengan bentuk aljabarnya ya, penulisan yang benarnya 7 dikali A itu adalah 7A. Kemudian ditambah 3 kali B itu adalah 3B. Sudah, jadi ini total harganya. Satuannya apa? Satuannya rupiah. Ya, jelas ya. Nah, kalau mau dikasih jadi boleh. Jadi total harga koper-koper tersebut adalah 7A plus 3B rupiah. Gitu aja. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Banyaknya air adalah 20% dari X liter. Oke, caranya 20%-nya ini harus kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 20% pecahannya adalah 20 per 100. Atau kalau dalam bentuk desimal juga boleh. 20% itu 0,20 atau 0,2 ya. Terus dikali dengan X liter ini. Nah, cara menjawabnya seperti ini deh.
Gini ya, untuk yang soal kedua, kita rubah dulu 20% menjadi bentuk pecahan. Pecahannya adalah 20/100. Atau kalau disederhanakan lagi, ini ada 01 boleh dicoret dengan 01 di sini. Berarti 2/10. Boleh pakai yang bentuk ini. Atau boleh juga pakai bentuk desimal. 20% itu adalah 0,20. Atau kalau diringkas 0 yang belakang ini boleh dicoret menjadi 0,2. Nah, boleh pakai yang 2/10 boleh, pakai 0,2 boleh. Sehingga banyaknya air adalah, mau pakai yang mana nih? Ini aja ya, 0,2 dari X liter. Dari itu langsung kita rubah menjadi kali. Jadi gini, 0,2 kali X liter. Terus penulisannya jangan pakai kali lagi. Kalinya dihilangkan menjadi 0,2X. Satuannya tetap liter gitu. Jadi ini ya, banyaknya air adalah 0,2X liter gitu cara menjawabnya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Ditanya, jarak yang tersisa. Oke, dari 10 km. Jika kamu berjalan selama X jam dengan kecepatan 3 km per jam. Nah, ini cara menjawabnya kayak gini. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Cara menulis diketahuinya enaknya kayak gini aja ini, Dek. Yang pertama kita tulis dulu jarak seluruhnya. Jarak seluruhnya itu yang mana? Ini dia, 10 km. Ini adalah jarak seluruhnya. Kita tulis. Kemudian kita harus menghitung juga jarak yang telah ditempuh menggunakan rumus kecepatan kali waktu. Kita masukkan kecepatannya itu yang ini, 3 km per jam kali waktu. Waktunya yang di sini X jam. Berarti kita tulis ya, kecepatannya adalah 3 km per jam kali waktunya adalah X jam. 3 kali X menulisnya adalah 3X. Satuannya, satuan jarak. Satuan jarak adalah kilometer. Jadi jarak yang telah ditempuhnya adalah 3X kilometer. Nah, ini 10 km dan 3X kilometer ini untuk kita gunakan menghitung jarak yang tersisa. Yang ditanya itu kan ya, jarak yang tersisa. Nih, lihat. Jarak yang tersisa. Jadi kita disuruh menyatakan jarak yang tersisa. Oke, rumus untuk menghitung jarak yang tersisa adalah jarak seluruhnya dikurangi jarak yang telah ditempuh. Ini bisa terbaca ya, Dek ya. Kak Sari nulisnya nggak cukup nih kertasnya, jadinya kayak gitu. Saya ulang, jarak yang tersisa sama dengan jarak seluruhnya dikurangi jarak yang telah ditempuh. Berarti jarak seluruhnya ini ya 10 km. Kita tulis 10 aja, dikurangi jarak yang telah ditempuh, ini ya. Nih, jarak yang telah ditempuh 3X kilometer. Kita tulis 3X aja. Udah kayak gini, terus kasih dalam kurung, terus satuannya kilometer. Selesai. Jadi, jarak yang tersisa adalah 10 kurangi 3X kilometer. Seperti itu ya untuk menjawab soal yang ketiga. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat. Luas belah ketupat dengan diagonal A cm dan B cm. Berarti ini kita gunakan rumus luas belah ketupat. Apa rumus luas belah ketupat? Yaitu setengah kali diagonal kali diagonal. Seperti ini. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Bangunnya tadi adalah belah ketupat dengan ukurannya adalah diagonal satunya A cm dan diagonal 2-nya B cm ya. Diperoleh dari sini nih. Diagonalnya A cm dan B cm. Itu maksudnya diagonal 1 dan diagonal 2. Sekarang kita masukkan rumus luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini ya. Berarti sama dengan setengah kali diagonal satunya A kali diagonal 2-nya adalah B. Untuk penulisan yang benar ya, ini tanda kalinya harus kita hilangkan menjadi setengah AB gitu aja. Nah, satuannya lihat di sini satuannya cm, ini juga cm, maka satuan luasnya adalah cm pangkat 2. Selesai. Seperti ini menjawab soal yang keempat. Berarti sekarang kita bisa lanjut ya ke soal berikutnya. Ini dia.
Soal berikutnya, soal 3 ini dulu. Tentukan nilai bentuk aljabar di bawah ini jika X sama dengan negatif 9 dan Y sama dengan 2. Ada 4 soal yang harus kita tentukan nilainya. Ini maksudnya gimana? Masing-masing soal di sini harus kita ganti X-nya dengan negatif 9, Y-nya ini dengan 2. Terus nanti dihitung ya. Untuk soal yang pertama, 2X ditambah 8. Berarti menghitungnya seperti ini, Dek. Ini ya, kita catat X-nya sama dengan negatif 9, maka 2X ditambah 8 sama dengan 2 dikali X. Kita ganti angkanya, yaitu negatif 9, baru ditambah 8. Dihitung, 2 dikali negatif 9 adalah negatif 18, terus baru ditambah 8. Negatif 18 ditambah 8 adalah negatif 10. Jadi ini nilainya ya. Nilai dari 2X plus 8 adalah negatif 10. Kalau nilai X-nya adalah negatif 9. Gitu deh. Jelas ya? Nah, sekarang coba kita kerjakan soal berikutnya. Soal yang kedua. 4X pangkat 2. Berarti X-nya ini nanti juga harus diganti dengan negatif 9 ya. Terus dihitung. Ini dia. Begini menulisnya, X sama dengan negatif 9, maka 4X pangkat 2 sama dengan 4 kali negatif 9 pangkat 2, gitu. Sama dengan, berarti ini 4 dikali, nah kalinya boleh pakai tanda kali, boleh enggak dulu ya, bebas deh. Ini kali ini Kak Sari pakai tanda kali ya, biar kalian enggak bingung. Berarti 4 kali negatif 9 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali, nah negatif 9 pangkat 2-nya kita hitung duluan. Negatif 9 pangkat 2 itu artinya negatif 9 kali negatif 9 gini. Ya, ini yang harus didahulukan. Sehingga hasilnya sama dengan 4 kali negatif 9 kali negatif 9 itu berapa? Positif 81. Boleh ditulis 81 saja. Nah, sama dengan dihitung ya, 4 kali 81 adalah 324. Sudah jadi ini nilainya ya untuk soal yang kedua. Lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, 3X plus 5Y. Nah, cara menjawabnya kayak gini. Kita tulis dulu X-nya sama dengan negatif 9, Y-nya sama dengan 2. Terus baru dihitung. Ini ya. X sama dengan negatif 9 dan Y sama dengan 2. Maka 3X ditambah 5Y sama dengan 3 kali X. Berarti 3 kali X-nya negatif 9. Ditambah 5 kali Y, berarti 5 kali Y-nya 2. Gini caranya. Sama dengan 3 kali negatif 9 adalah negatif 27, ditambah 5 kali 2 adalah 10. Nah, negatif 27 ditambah 10 adalah negatif 17. Seperti ini deh, mengerjakan soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat. 6Y kurangi X. Oke, ini dia soal yang keempat ya. X sama dengan negatif 9 dan Y sama dengan 2. Maka 6Y kurangi X sama dengan, ini 6-nya kita kali dulu dengan Y. Berarti 6 kali 2. Baru dikurangi dengan X. X-nya ini negatif 9. Gini nulisnya. Ya, 6 kali 2 dikurangi dalam kurung negatif 9. Kita hitung ya, sama dengan 6 kali 2 adalah 12. Kemudian dikurangi negatif 9. Nah, ini kalau ada dua buah tanda negatif berdekatan, ini nyetrum. Kak Sari ngajarinnya di bimbel kayak gitu ya, Dek ya. Kalau ada dua tanda negatif berdekatan seperti ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Untuk angka-angkanya tulis aja, 12 ya 12, 9 ya 9. Nah, sehingga mudah dihitung. 12 ditambah 9 adalah 21. Selesai ya. Seperti ini mengerjakan soal yang keempat. Dah, berarti soal di sini rampung ya, sudah semua kita bahas. Lanjut soal di bawahnya, 4. Perintahnya, hitunglah. Ada 12 soal yang harus kita hitung. Maksudnya dihitung itu akhirnya nanti disederhanakan juga ya. Untuk soal yang pertama, negatif 5X ditambah 7X sama dengan apa gitu ya. Ini dia caranya. Kita gunakan sifat distributif deh. Sebelah sini punya X, sebelah sini juga punya X. Berarti boleh buka kurung terus tulis X di sini. Nah, yang di dalam kurungnya itu tulis aja bilangan-bilangannya ya. Negatif 5 ditambah 7 gini.
sama dengan, nah negatif 5 ditambah 7 itu berapa? Seperti 7 dikurangi 5, 7 dikurangi 5 adalah 2, terus ada X-nya. Udah gini selesai ya. Jadi negatif 5X ditambah 7X adalah 2X. Yes. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. X ditambah 9 kurangi 4X kurangi 1. Seperti ini ya, X tambah 9 kurangi 4X kurangi 1. Kita dekatkan dulu suku-suku yang sejenis. Nih, yang sama-sama punya X kita dekatkan. Berarti tulis dulu X, terus kurangi 4X. Kemudian untuk yang bilangan-bilangan saja juga kita tulis berdekatan ya. Positif 9, kemudian negatif 1. Baru kita hitung sama dengan, nah ini X kurangi 4X itu sebenarnya seperti 1X kurangi 4X. Menggunakan cara distributif, ini kan sama-sama punya X ya, berarti boleh kita tulis dalam kurung terus tulis X-nya di luar gitu. Yang di dalam kurung ini khusus untuk angkanya, 1 dikurangi 4. Terus yang di sini ditambah 9 kurangi 1, tulis aja dulu nggak apa-apa. Sama dengan, nah ini kita hitung ya, 1 kurangi 4 itu berapa? Negatif 3. Ada X-nya, berarti ya negatif 3X. Kemudian positif 9 dikurangi 1 yaitu positif 8. Seperti 9 kurangi 1 aja kok ya, jadinya 8. Udah kayak gini ya untuk mengerjakan soal yang kedua. Nah sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. A dikurangi 2/5A. Nah, A dikurangi 2/5A itu kita harus tahu bahwa kalau nggak ada angka di depan huruf itu sebenarnya ada angka 1. Harus ya dek ya. Memang angka 1 itu kan nggak usah ditulis, tetapi kita harus ngerti, harus tahu. Jadi ini bacanya boleh 1A kurangi 2/5A. Menggunakan sifat distributif, ini punya A, di sini juga punya A. Jadi kita boleh buka kurung, kemudian A-nya ditulis di luar gini. Yang di dalam kurung adalah 1 kurangi 2/5. Nah, hasilnya sama dengan, bisa nggak ngitung 1 kurangi 2/5? Sebelah sini ya, Kak Sari bantu. 1 dikurangi 2/5, caranya adalah, satunya ini kita rubah menjadi pecahan juga. Karena di sini per 5, jadi satunya itu kita rubah menjadi 5/5. 5/5 itu 1 deh, karena seperti 5 bagi 5 kan 1. Baru dikurangi dengan 2/5. Sama dengan ini per 5 dikurangi per 5, berarti nanti hasilnya juga per 5. Tinggal yang atas aja dikurangi, 5 kurangi 2 adalah 3. Oke, jadi intinya 1 dikurangi 2/5 adalah 3/5. Tulis ya di sini 3/5. Ingat ini ada A-nya ya, ditulis A. Jadi jawabannya 3/5A. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Dalam kurung negatif 3A plus 7 ditambah dalam kurung 2A min 4. Oke, ini kan ya soalnya ya, negatif 3A ditambah 7 ditambah dalam kurung 2A kurangi 4. Langsung aja, ini caranya kita buka kurungnya ya. Kita tulis apa adanya yang di dalam kurung, karena ini operasinya adalah penjumlahan. Yang sebelah sini negatif 3A ditambah 7, ya kita tulis negatif 3A tambah 7. Yang ini 2A kurangi 4, ya kita tulis 2A kurangi 4. Terus baru kita hitung untuk suku-suku yang sejenis. Langsung aja ya dek ya. Ini negatif 3A ditambah 2A. Seperti kita menghitung negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2 itu kan negatif 1. Karena ini ada A-nya, berarti ya negatif 1A. Kayak gitu ya. Kak Sari ulang. Negatif 3A ditambah 2A adalah negatif 1A. Angka satunya nggak usah ditulis. Langsung aja negatif A. Kemudian positif 7 dikurangi 4 itu adalah positif 3. Dari mana? Seperti 7 kurangi 4 aja. 3 kan? Gitu. Tandanya memang harus positif ya. Selesai. Ini dia untuk soal yang keempat. Lanjut soal yang kelima. Dalam kurung X min 1 dikurangi dalam kurung 3X min 4.
Nah, ini caranya kita buka juga kurungnya, tetapi hati-hati karena di sini pengurangan. Untuk yang depan sih nggak ada masalah ya, X-1 tulis aja X-1. Nah, yang belakang ini gini caranya. Negatif dikali 3X itu sebenarnya adalah negatif 1. Kalau angka 1 kan memang nggak ditulis ya, tetapi kita tahu ini ada angka 1. Jadi gini, negatif 1 kali 3X. Berapa, Dek? Negatif 3X. Nah, kemudian negatif 1 kali negatif 4 adalah positif 4. Kan negatif kali negatif itu positif. 1 kali 4 ya 4. Nah, sekarang kita hitung ya. Ini X boleh dikurangi dengan 3X karena dia kan sama-sama punya X. Supaya kita nggak bingung, harus ingat di sini sebenarnya ada angka 1. Jadi 1X kurangi 3X. Berapa X? Negatif 2X, ya kan? Kan 1 dikurangi 3 negatif 2. Terus ada X-nya, ikut ada X-nya. Sekarang yang ini, negatif 1 ditambah 4, berapa? Positif 3. Seperti 4 kurangi 1 aja, 3. Tandanya positif. Udah selesai. Yes. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal yang ke-6 ya, ini dia 7A kali dalam kurung negatif 8. Oke, 7A kali negatif 8, kalau mau dijabarkan boleh. 7A itu artinya 7 kali A. Kemudian dikali lagi dengan negatif 8. Langkah berikutnya yang kita kalikan hanyalah angka dengan angka ya. Terus nanti baru terakhir dikali dengan hurufnya. 7 kali negatif 8 adalah negatif 56. Kemudian dikali A, langsung aja tulis A. Udah gini, selesai. Simple banget. Yes, lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. 3 kali 0,2X. Di sini ya, soal yang ke-7, 3 kali 0,2X, cara mengerjakannya boleh kita jabarkan menjadi 3 kali 0,2 kali X. Nah, terus yang dihitung angka kali angka atau bilangan kali bilangan, baru nanti dikali dengan X. 3 kali 0,2 adalah 0,6. Dikali X ya langsung aja tulis X. Sudah selesai. Untuk mengalikan 3 dengan 0,2 bisa ya, Dek ya. Caranya biasa aja, susun ke bawah juga boleh. Kalau mau ditunjukkan seperti ini. Kita balik aja 0,2 kali 3 gitu. Boleh di sini ya. 0,2 kali 3. Nah, 2 kali 3 adalah 6. 0 kali 3 adalah 0. Nah, terus komanya turun. Sudah, jadi 0,6. Kayak gitu ya. Ini menulisnya di kertas buram aja. Nggak usah ditulis di lembar jawaban kamu. Yang ditulis sebelah sini aja supaya clean gitu, dilihatnya enak sama gurunya nanti. Oke? Udah selesai soal yang ke-7. Lanjut soal yang ke-8. Dalam kurung negatif 8X bagi 4/3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, dalam kurung negatif 8X bagi 4/3, paling mudah mengerjakannya, pembagiannya itu kita ganti menjadi perkalian. Syaratnya 4/3-nya diganti dibalik menjadi 3/4. Gitu aja kok, Dek ya. 4/3 jadinya 3/4. Kalau yang sebelah sini tetap ya, negatif 8X tetap. Berarti sekarang bacanya gini, negatif 8X kali 3/4. Cara menghitungnya, untuk yang negatif 8X-nya boleh langsung dikali 3, kayak gini. Negatif 8X kali 3, terus baru per 4 gitu. Boleh ya kayak gitu. Jadi enak sekarang. Yang atas dulu nih, negatif 8X kali 3, itu yang kita hitung hanya negatif 8 kali 3 aja. Negatif 8 kali 3 adalah negatif 24. Terus ada X-nya, berarti ya negatif 24X. Ingat ada per 4-nya. Kita tulis juga per 4. Oke, langkah terakhir ini negatif 24 bisa dibagi 4. Berapa? Negatif 6. Terus ada X-nya, ya kita tulis X. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 6X. Selesai. Yes. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9 atau soal ke-9 ya. Ini dalam kurung negatif 2X plus 8 kali 2/5.
Oke, kita siap mengerjakan dalam kurung negatif 2x plus 8 kali 2/5. Karena ini sudah perkalian, enak. Caranya kayak gini. Ini aja, negatif 2x plus 8-nya langsung kita kalikan 2. Nulisnya gini dek, negatif 2x plus 8 kali 2. Baru tulis per 5. Tapi pernya jadi panjang sekarang. Nah, enak kayak gini nanti mengerjakannya. Nih, sama dengan, sekarang yang atas dulu ya. Hati-hati, harus dikali 2 ini semua yang di dalam kurung. Satu persatu. Negatif 2x kali 2 dulu. Negatif 2x kali 2 adalah negatif 4x. Kemudian positif 8 kali 2 adalah positif 16 gitu ya. Baru boleh kita bagi atau per 5 seperti ini. Nah, ada nggak yang bisa disederhanakan? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah hasil akhirnya seperti ini ya. Negatif 4x plus 16 per 5. Nggak bisa dirubah lagi, disederhanakan lagi, maksudnya udah nggak bisa. Kalau dirubah bentuk penulisannya masih bisa, satu macam lagi, kayak gini bentuk penulisannya. Per 5-nya itu kita ganti menjadi 1/5, baru tulis dalam kurung. Nah, yang ini semua kita tulis negatif 4x plus 16. Ini yang atas maupun yang bawah sini nilainya sama, hanya bentuk penulisannya saja yang sedikit berbeda. Dua-duanya benar. Gitu ya dek ya. Oke, jadi ini jawaban untuk soal yang ke-9. Terserah kamu mau sampai sini berhenti boleh, atau diteruskan sampai sini juga malah lebih bagus gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-10. Dalam kurung negatif 8x plus 20 bagi negatif 4. Oke, untuk tipe soal yang seperti ini, dalam kurung negatif 8x plus 20 bagi dalam kurung negatif 4, caranya bisa macam-macam. Yang penting, semua yang di dalam kurung ini harus dibagi negatif 4. Harus semuanya ya, nggak boleh salah satunya aja. Nah, agar memudahkan kita menghitung, ini kita jabarkan satu persatu. Negatif 8x dibagi dulu dengan negatif 4. Nulisnya gini, negatif 8x per negatif 4. Jadi penulisannya pakai pecahan aja. Terus baru ditambah 20-nya juga dibagi negatif 4. Gini, 20 per negatif 4. Gitu ya dek ya. Hasilnya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4 adalah positif 2. Atau boleh ditulis 2 saja. Terus ingat ini ada X-nya ya kita sertakan. Berarti 2X. Kemudian ditambah 20 dibagi negatif 4 adalah negatif 5. Langsung kita tulis seperti ini hasilnya ya, 2x negatif 5 atau 2x kurangi 5 gitu ya. Hati-hati untuk pembagian, semua yang di dalam kurung sini harus dibagi, nggak boleh pilih salah satu aja, nggak boleh. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang ke-11. 3A dikurangi 2 kali A plus 1. Cara bacanya seperti itu ya, kalau dia dipisahkan dengan tanda kurung gini. 3A dikurangi 2 kali A plus 1. Oke, ini dia. Begini kan soalnya, 3A kurangi 2 kali A plus 1. Sama dengan, ini 3A-nya tulis ulang aja. Kemudian yang di sini harus dibuka kurungnya, dikali-kalikan. Yang dikalikan ini, negatif 2 kali A adalah negatif 2A. Kemudian negatif 2 juga harus dikali dengan positif 1. Negatif 2 kali positif 1 adalah negatif 2. Baru kita hitung, 3A kurangi 2A berapa A dek? 1A. 1A itu tulisnya A saja. Kemudian ini kurangi 2 atau negatif 2-nya nggak ada teman, ya udah tulis aja. Jadi jawaban akhirnya adalah A min 2. Selesai. Lanjut ke soal kita, soal yang ke-12. 4 kali 4x min 3 tambah 2 kali 5 min 6x. Oke, ini kan ya soalnya ya, 4 kali 4x min 3 tambah 2 kali 5 min 6x. Caranya kita buka kurungnya semua, dikali-kalikan. 4 kali 4x adalah 16x. 4 kali negatif 3 adalah negatif 12. Kemudian ditambah 2 kali 5 adalah 10. Lagi 2 kali negatif 6x adalah negatif 12x.
kayak gini. Sekarang kita gabungkan untuk suku-suku yang sejenis. Ini yang punya X dengan yang punya X. Nih, 16X kurangi 12X adalah 4X. Kemudian negatif 12 ditambah 10 adalah negatif 2. Alhamdulillah, selesai juga. Berarti dengan ini selesai ya. Soal 4 punya kita ini 12-12-nya sudah Kak Sari bahas. Kalau gitu sekarang kita geser ke soal di bawahnya, soal 5. Oke, ini dia soal 5-nya. Kita diminta untuk berikanlah contoh besaran di sekitarmu yang dapat kamu nyatakan dalam bentuk aljabar 100 kurangi 4x. Jadi kita disuruh memberikan contoh soal yang bentuk aljabarnya adalah 100 kurangi 4x. Kak Sari udah punya satu ide seperti ini, Dek. Kita punya 100 apel, kemudian dikurangi dengan 4 keranjang yang masing-masingnya berisi A buah apel. Nah, ini contohnya ya, besarannya seperti ini. Jadi 100 dikurangi dengan 4A, kayak gitu. Kalau kalian punya soal cerita atau ide yang lain boleh ya, silahkan aja. Pokoknya intinya harus 100 dikurangi dengan 4A tadi. Nah, samaan dengan Kak Sari juga boleh, bebas ya, yang penting harus benar gitu aja. Nanti hasilnya harus 100 kurangi 4x. Oh, itu 4x ya, berarti ini jangan masing-masing berisi A apel, berarti masing-masing berisi X buah apel. Untung Kak Sari baca ulang. Maaf ya, jadi 100 apel dikurangi dengan 4 keranjang yang masing-masingnya berisi X buah apel. Ini A-nya nggak usah, nggak jadi nih. Kayak gini ya, Dek ya, mengerjakannya. Oke, berarti dengan ini selesai juga tugasnya Kak Sari ya, ngebahas soal di halaman 86. Kalau ada pertanyaan boleh tanya aja di kolom komentar. Asalkan kamu nanyanya sopan dan jelas, insya Allah Kak Sari akan bales ya. Tapi kalau mau tanya jawabnya lebih detail lagi, lebih rinci, boleh di dalam grup. Nanti di dalam grup itu kamu bahkan bisa bertanya soal-soal yang dari luar buku paketmu ini. Bisa dari LKS, bisa juga dari soal yang dikasih gurumu di papan tulis gitu ya. Boleh kita bahas di dalam grup. Untuk cara gabungnya chat aja di 081 456 10 9 8 7 0. Ini nanti grupnya ada dua macam deh, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu pilih sendiri aja mau digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum pencet tombol subscribe-nya, boleh dipencet sekarang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.